Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penempuh mata kuliah Ibu Linda Norhan, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman yang melihat video ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait pengalaman magang saya selama 6 bulan di kampus Merdeka dan hal-hal apa saja yang saya dapatkan. Jadi di magang ini saya mendapatkan yang namanya itu pertama manajemen waktu. Itu sangat penting karena ketika kita bekerja kita dituntut untuk bisa responsif terhadap kejadian-kejadian yang ada di depan kerja kita. Apalagi saat ini saya magang itu mengikuti program kampus Merdeka, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dan ini merupakan angkatan pertama. Awalnya saya pun bingung ya terkait alur birokrasinya seperti apa. Dari situ juga saya sempat tanya-tanya ke Kaprodi, saya aktif untuk menanyakan, Pak, ini seperti apa, Pak. Terus juga saya juga mencoba bukan hanya di satu perusahaan, kebetulan di kampus Merdeka ini saya mendaftar ke beberapa perusahaan khususnya. Dan alhamdulillahnya itu keterima di beberapa tempat, tapi akhirnya saya memilih di City Asia ini. Banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan di City Asia Inc, terutama khususnya dalam proses mengerjakan suatu proyek, dimana ketika banyak yang mahasiswa-mahasiswa lain yang datang dan bergabung di tempat magang ini, akhirnya akan menambah relasi kita lebih jauh lagi. Tetapi ada kekurangan-kekurangan yang saya dapatkan selama magang ini, khususnya ini karena di tengah situasi kondisi pandemi yang mungkin jadi membuat terhambat proses magangnya sendiri. Karena mengingat kalau misalkan magang yang saya jalankan ini seharusnya itu bisa dijalankan secara offline, karena proyeknya pun bisa dikatakan proyek yang cukup banyak ya, cukup besar juga proyeknya, membuat suatu aplikasi, dan sampai hari ini saya membuat video pun, aplikasi pun itu masih dalam pengerjaan teman-teman. Saya juga di sini mengalami hambatan itu melalui komunikasinya, karena kan kalau misalkan magang ini kan kita harus berkomunikasi baik itu antar satu tim dengan tim lainnya, jangankan dengan tim lainnya, dengan tim sendiri pun itu komunikasinya harus bagus. Nah itu yang susah, karena keterbatasan jarak, keterbatasan tempat, dan juga keterbatasan waktu, akhirnya itu menghambat kinerja dari proses magang sendiri. Dan saya mengikuti magang di kampus Merdeka itu, motivasi saya awalnya itu untuk mendapatkan pengalaman tentunya, karena ini kan angkatan pertama ya, dan ini sebagai dukungan secara langsung dari saya mengenai program dari Kemendikbud khususnya kampus Merdeka. Dan saya merasakan sendiri bahwa magang ini sebenarnya bisa berjalan efektif asalkan dari setiap stakeholder, baik itu dari pihak kampus, dari pihak mitra Kemendikbud, dari Kemendikbud maupun dari mahasiswanya, bisa bersinergi bersama-sama untuk menunjang program ini. Terlebih dari perusahaan-perusahaan mitra, kalau misalkan dari yang saya alami sendiri itu banyak kriteria-kriteria yang harusnya tidak perlu dicantumkan saat mahasiswa ingin apply magang di perusahaannya tersebut. Karena yang saya ketahui bahwa program ini ada itu untuk, bisa dibilang mahasiswa itu bisa mempelajari banyak ilmu gitu, bukan hanya mempelajari satu ilmu aja. Tetapi karena adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang untuk menyulitkan mahasiswa itu nyebrang jurusan kalau istilah dari saya sendiri, maka itu menghambat sendiri dari program ini. Karena saya pribadi pun kalau misalkan secara basic saya bisa mengembangkan diri saya, potensi saya gitu, dengan bakat-bakat yang saya miliki. Tetapi kalau misalkan hanya dengan persyaratan tertentu, maka saya sulit untuk mengembangkan dan mengeksploitasi bakat saya tersebut. Saya juga udah berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya berusaha untuk terus berkarya, walaupun di tengah jalan pun pasti itu mengalami hambatan-hambatan. Tapi hambatan itu menjadi tantangan saya, karena saya sudah memilih program ini, maka saya harus bisa bertanggung jawab terhadap program ini. Apapun hasilnya, bagaimanapun nanti nilainya, pasti itu adalah yang terbaik untuk saya sendiri khususnya. Tapi bagi saya itu bahwa magang ini suatu hal yang harus tetap dilaksanakan ke depan, dengan catatan bahwa kita harus tetap memperhatikan nih apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Apakah mahasiswa membutuhkan A, apakah mahasiswa membutuhkan B. Jangan sampai kalau misalkan kita ikut proses magang A, ikut proses magang B, tetapi kita tidak mendapatkan value yang kita inginkan.
kita tidak mendapatkan pengalaman tersebut. Karena bagaimanapun kalau misalkan kita melaksanakan kegiatan, kita melaksanakan sesuatu hal, ada sesuatu output yang ingin kita raih gitu. Sementara kalau misalkan sampai itu tidak didapatkan oleh mahasiswa sendiri, padahal mahasiswa itu bisa mengeksploitasi dirinya lebih dan lebih lagi, tetapi keterbatasan yang ada dengan sistem yang saat ini, mungkin itu tidak bisa dikatakan bahwa saat ini proses magang sendiri ada di kampus Merdeka. Seperti itu saran untuk program kampus Merdeka. Sementara selama saya magang pun kebanyakan ini karena saya bagian di back-end programming, banyak tentang bagaimana membuat tampilan di back-endnya sendiri, khususnya mengelola data-data yang ada dan seluruh implementasi website sendiri. Karena bisa dibilang apa yang diberikan, apa yang kita terima di mata kuliah selama ini itu ternyata kalau misalkan masuk ke dalam dunia pekerjaan itu masih bisa kita eksploitasi lebih luas lagi. Kita bisa mengembangkan hal tersebut itu. Dan saya juga berharap bahwa teman-teman nanti yang ikut program kampus Merdeka di angkatan kedua ini tetap semangat, apapun tantangannya. Saya tahu gimana beratnya, karena apalagi di angkatan pertama masih awam banget, kesalahan-kesalahan masih banyak terjadi, baik itu dari sistemnya, dari mentornya, dari mitranya, dari mahasiswanya sendiri, ataupun dari Kemendikbudnya pun. Human error itu tidak bisa dihindarkan, tetapi dengan adanya human error itu kita bisa mengevaluasi agar kita bisa memperbaiki apa yang kurang, sehingga yang kurang tersebut bisa kita tingkatkan kembali, seperti itu. Dan saya harapkan semoga proses magang ini bisa tetap berjalan dan berlanjut untuk angkatan-angkatan selanjutnya, khususnya di kampus CIC sendiri. Dan value yang saya dapatkan sama magang ini khususnya itu manajemen waktu, tanggung jawab terhadap tugas saya, itu yang saya dapatkan. Resikonya bagaimanapun itu harus saya tanggung jawabkan, karena saya yang memilih, maka saya yang harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan saya ini. Mungkin sharing-sharing singkatnya terkait program magang saya itu seperti itu, karena magangnya pun secara online ya, jadi tidak bisa mendapatkan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman. Semoga nanti pandemi bisa berakhir sehingga teman-teman yang mengikuti proses magang ini bisa merasakan secara langsung. Oke, mungkin sekian sharing saya terkait program magang yang saya laksanakan selama 6 bulan, nanti di tanggal 22 Februari ini baru selesai. Doakan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin sekian dari saya sharingnya, terima kasih untuk waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.